Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Setiap tahun minggu pertama bulan Oktober, gereja-gereja di seluruh dunia melaksanakan perjamuan kudus serentak untuk mengingat karya penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus, gereja-gereja sedunia menghayati secara segar tentang makna pengorbanan Yesus Kristus bagi penebusan dosa dunia, sekaligus partisipasi orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus dalam solidaritas dengan mereka yang menjadi korban ketidakadilan dosa sosial dan masalah kemanusiaan lain, seperti korban bencana alam. Bagi gereja-gereja di Indonesia, Hari Perjamuan Kudus Sedunia dirayakan sekaligus untuk memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Penyatuan ini menyatakan kesatuan, kesadaran bahwa sejatinya persekutuan umat Kristen yang dirayakan melalui perjamuan kudus adalah persekutuan misional. Jemaat, marilah kita menundukkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat kedua. Di pagi
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Dengarkanlah saudara-saudara firman Tuhan yang membimbing kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat yang kelima berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kita berdoa. Kini selaku jemaat kita mengaku dosa melalui nyanyian.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia tetap mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudara-saudaraku, berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru, yaitu seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 18, yang mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 50A bait 1 dan 6. Mari kita berdoa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Engkau terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami semua dapat membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan berdiri. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada kitab Mazmur pasal 19, Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 12. Saya ulangi, Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat 12. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh,
memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan perjamuan kudus sedunia. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia memberikan kepada kita tata ibadah menurut Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO. Itu yang saat ini kita sedang menggunakannya. Di bawah tema dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 19. Daud, dia sedang mengagumi alam semesta dan kemudian dia menyaksikan kemuliaan Allah itu yang dipertegas oleh firman atau Taurat yang ia percayai. Mazmur 19, Bapak, Ibu, saudara-saudara, diungkapkan oleh Daud. Dikatakan di situ, kalau kita perhatikan ayat 1, kuasa, kemuliaan dan hikmat Allah di dalam alam semesta. Langit menjadi tempat bagi Allah untuk menempatkan matahari, bulan dan bintang. Dan ketiganya ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, berfungsi sebagai penerang bagi dunia serta untuk membedakan siang dari malam. Saudara-saudara, meskipun tidak ada suara atau kata-kata, berita tentang kemuliaan Allah itu dikatakan oleh pemazmur terpancar ke seluruh jagat raya, yakni melalui keindahan alam semesta. Jadi orang menyaksikan alam semesta yang begitu indah seperti yang disaksikan oleh Daud, dia mempercayai bahwa ini merupakan ciptaan Allah, Allah yang agung dan mulia. Memang Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak pernah ada cerita atau berita karena matahari atau panasnya sinar matahari yang menjamah seluruh ujung bumi itu menjadi bukti tidak terbantahkan mengenai keberadaan Allah. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan tentang Allah melalui alam yang disaksikan itu tidaklah sejelas pengenalan yang dinyatakan di dalam Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau hanya menyaksikan alam semesta yang ada di sekitar kita, keindahannya tidak cukup. Tetapi harus juga dengan pengenalan terhadap firman atau Taurat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pemazmur menyaksikan bahwa melalui ciptaan Allah kita tahu ada Allah yang mencipta, Allah yang maha kuasa. Akan tetapi pengetahuan tersebut tidak cukup membawa kita untuk mengenal secara pribadi
Allah itu sendiri. Tidak mungkin memampukan manusia bertahan dalam kehidupan ini dan memiliki hidup yang berkenan kepadanya kalau hanya menyaksikan ciptaan Allah. Harus mengenal Allah secara pribadi. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Karena itu pernyataan umum tadi mengenal alam semesta, menyaksikan ciptaan alam, itu merupakan pernyataan umum Allah kepada manusia. Nah, pernyataan umum itu diperkaya dengan pernyataan khusus Allah. Jadi Allah menyatakan diri secara khusus. Melalui apa? Melalui firman-Nya, Tauratnya. Itu yang kita baca mulai ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Melaluinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menjalin hubungan dengan manusia secara langsung dan menyentuh keberadaan manusia sampai ke pusat kehendaknya, yaitu mulai dari akal budi, hati, sampai kepada jiwa manusia. Allah menyentuhnya dengan firman-Nya. Nah, sentuhan melalui firman Allah itu bekerja di dalam diri manusia. Manusia yang disentuh oleh firman Allah itu menjadi manusia yang tidak terpengaruh hidupnya oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar di mana ia ada. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang terjadi, jiwa manusia tetap segar, hatinya tetap bersukacita karena disentuh oleh firman Allah. Kesegaran dan kesukacitaan itu kemudian memancar keluar sehingga orang lain pun dapat merasakan, dapat menyaksikannya. Ia akan menyadari dosa dan kesalahannya dan dia akan mengerti bagaimana seharusnya ia hidup. Di ayatnya yang ke-12. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud menyadari semuanya ini dan dia dituntun untuk memohon kepada Allah agar supaya dianugerahi kemampuan dan kesempatan untuk hidup berkenan kepada Allah. Kalau kita baca pada bagian selanjutnya ayat 14 sampai ayat 15. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau alam semesta bekerja di dalam kebisuannya, jadi tidak ada kata-kata yang menceritakan dan lain sebagainya, dikatakan alam semesta yang bekerja dalam kediamannya, kebisuannya, maka firman Allah, Taurat Allah bekerja dalam interaksi dengan manusia. Jadi pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan khusus, firman Allah bekerja dalam interaksinya dengan manusia. Karena itu manusia harus mempelajari. Manusia harus memegang teguh firman Allah setiap waktu. Seperti yang diteladankan oleh Daud. Dan dalam bacaan kita tadi, Daud memaparkan ada 7 karakter daripada Taurat atau firman Tuhan. 7 karakter itu apa? Firman Tuhan itu sempurna. Firman Tuhan itu teguh. Firman Tuhan itu tepat, murni, suci, benar, dan adil. Nah, umat yang merenungkan Taurat Tuhan itu, dia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Dia disegarkan, dia diberi hikmat, dan hatinya bersukacita. Karena itu pada ayat 11 dikatakan Taurat Tuhan itu lebih indah daripada emas, lebih bernilai daripada emas. Taurat Tuhan itu lebih manis digambarkan daripada madu. Nah, mereka yang berpegang pada Taurat Tuhan atau firman Tuhan, mereka akan terhindar dari banyak hal negatif di sekelilingnya. Termasuk di situ kesesatan, pelanggaran, dan segala tipu muslihat kejahatan. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Taurat Tuhan itu telah menjadi manusia, yakni melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Pertama, segala sesuatu di sekitar kita
Bahkan berbagai hal yang kita lakukan tidak terwujud dengan baik, tidak bisa terlaksana dengan benar tanpa kita menghayati firman Tuhan. Bahwa firman Tuhanlah yang menyempurnakan segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita kerjakan di rumah, di luar rumah, dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam pergaulan dan lain sebagainya. Firman Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu yang kita rencanakan dan seterusnya. Nah, penghayatan pada firman Tuhan yang membuat kita semua tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup yang kita jalani setiap hari. Yang kedua, membaca, merenungkan dan menghayati firman Tuhan siang dan malam. Itu diingatkan bagi kita semua lewat pembacaan hari ini. Karena itu membuat iman kita makin teguh. Tantangan, masalah datang tidak persoalan karena iman kita teguh, diteguhkan oleh firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Kita kokoh menghadapi setiap persoalan yang datang. Yang kita kerjakan pun akan tepat pada sasarannya. Kita tidak berpikir melakukan sesuatu asal-asalan saja, asal Bapak senang, asal orang senang, asal hati kita puas, tidak semata-mata itu. Tapi hati kita juga dikatakan akan tulus, akan murni, suci. Kita melakukan apapun tanpa pamrih. Ketika melakukan sesuatu untuk orang lain, ketika kita berucap benar, mendatangkan kebaikan bagi sesama, kita juga akan berlaku adil. Dan dalam berlaku adil itu pasti tidak akan ada yang dirugikan. Tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Hidup kita dengan orang lain hanya dapat Allah segarkan oleh firman. Dan kita dapat bersukacita di tengah tantangan sekalipun. Sekarang kita berada di masa pandemi dan kita tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Hikmat takut akan Tuhan, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang menguasai hati dan pikiran kita semua. Tua muda, besar kecil, siapa dan apapun kita. Sehingga apa saja yang kita lakukan akan memberikan rasa damai, tenang, tentram, dan gembira. Disitulah kita hadir untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, yang ketiga, penghayatan akan firman Allah, sekaligus penghayatan akan kebesaran Allah Sang Pencipta alam semesta. Firman yang menyempurnakan semuanya itu bagi kita. Sekali lagi, firman atau Taurat Tuhan menyempurnakan semuanya itu bagi kita. Sesungguhnya firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus firman yang hidup. Dia yang pengorbanannya kita ingat rayakan hari ini melalui perjamuan kudus. Kita semua yang mengambil bagian di dalamnya, mari Bapak Ibu Saudara-saudara warga Sidi Jemaat, khususnya saudara-saudara kita yang baru diteguhkan Sidi, baru mengaku iman pada hari Minggu yang lalu, marilah tetap kita hidup memuliakan Tuhan. Tua muda besar kecil khususnya Sidi baru, teruslah isi hidup dengan memuliakan Tuhan. Bertindak dengan hikmat Allah dan jangan jauh dari firman dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi dikatakan pada ayat yang ke-11 bahwa firman atau Taurat Tuhan itu lebih indah daripada emas, lebih bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Itu berarti bahwa betapa pentingnya firman Tuhan sebagai penuntun dan pengarah kehidupan kita. Dengan firman Tuhan yang kita pegang teguh, kita renungkan, kita baca, renungkan, dan kita lakukan, maka hidup kita akan diberkati selama-lamanya.
Hari ini sekaligus dalam perjamuan kudus kita merayakan Hari Pekabaran Injil sedunia atau Indonesia. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan tata ibadah yang kita gunakan Gereja Kristen Oikumene, biarlah perayaan perjamuan kudus ini menyatukan kita dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Jadi dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia, marilah saudara-saudara kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan tetap berpaut hidup di sekitar firman Tuhan. Amin. Mari kita semua berdiri bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Mari mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, baik kita yang hadir pada saat ini, warga Sidi Jemaat, maupun saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, mari kita menguji diri, memasuki sakramen perjamuan, dan meja perjamuan disiapkan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Bagi saudara-saudara yang merayakan perjamuan kudus ini di rumah, dapat menggunakan roti atau bahan yang lain seperti kue, anggur, juga dapat menggunakan air, teh, dan lain sebagainya. Apapun yang kita gunakan itu merupakan simbol dari tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudaraku, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera. Berikan salam namaste kepada kanan kiri saudara. Ya, yang di rumah pun demikian terhadap sesama yang ada di sekeliling. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur.
Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kita semua. Silakan. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Mari kita berdiri. Kita mengucap syukur dapat merayakan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Diberi kesempatan kepada kita untuk membawa persembahan khusus perjamuan. Pujilah sungguh
silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara One Heart. Silakan. Terima kasih kepada Paduan Suara One Heart yang sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kami boleh merayakan perjamuan kudus sedunia hari ini. Sekaligus kami merayakan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Bapa Surgawi, berkatilah ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus tadi. Tuhan melengkapi kami semua, agar betul-betul kami menghayati kematian-Mu di kayu salib dan pengorbanan-Mu bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ketika
Sidi baru boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan semakin menguatkan iman percaya mereka untuk memasuki hari esok dengan tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati juga pelayanan yang berlangsung di tengah jemaat Kinasi. Biarlah kami sehati sepikir, kami saling melengkapi untuk memuji, memuliakan Engkau lewat kerja layan yang Tuhan percayakan. Berkati kami sebagai presbiter, pelaksana pelkat, komisi, dan semua unsur yang ada. Berkati kami untuk melayani bagi pekerjaan Tuhan di jemaat ini sepanjang sepekan ini dan selanjutnya. Berkati juga mereka yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Untuk Ibu Tince Nuradi Pusung, untuk Bapak Tigor Situmorang, untuk Bapak Pardede, dan semua yang kami tidak sebutkan. Tapi Tuhan lebih mengetahui keberadaan mereka. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Juga kami berdoa untuk para warga lansia, secara khusus untuk Ibu Munte dan Ibu Yustikualu. Tuhan jamah dan sembuhkan tubuh mereka di usia yang lanjut. Demikian juga semua saudara-saudara kami, para warga lansia, para janda duda yatim piatu, berkati kehidupan mereka setiap hari dan cukupkan apa yang mereka perlukan. Kami juga menyerahkan pelayanan di tengah jemaat ini sepekan, biarlah Tuhan memberkati kami semua, untuk kami saling menopang dan saling melengkapi, sehingga pekerjaan pelayanan boleh berlangsung dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga menyerahkan mereka yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Tuhan berkati supaya hidup mereka benar-benar memuliakan Engkau lewat pertambahan usia yang Tuhan berikan. Dan untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini, biarlah Tuhan Engkau pulihkan dari masa pandemi COVID-19 ini. Dan mereka yang terpapar, Tuhan pulihkan. Mereka yang harus mengisolasi diri baik secara mandiri maupun di rumah sakit, Tuhan juga menolong dan menyembuhkan mereka. Dan upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, Tuhan juga tolong agar supaya negeri yang kami cintai ini boleh terlepas dari masa pandemi ini. Dan kami menyerahkan juga setiap penderitaan anak-anak-Mu di mana saja, dan ancaman-ancaman karena cuaca dan lain sebagainya, Tuhan juga tolong. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, Bapa di surga, kami mengalaskannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Matius pasal 6 ayat 31 hingga ke 33. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, diundang berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 4 Oktober 2020. Mulai bulan Oktober 2020, selain ibadah rutin keluarga, akan diadakan 1 kali ibadah gabungan secara online atau Zoom. Ibadah gabungan pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Rekaman video pengisi pujian dapat disampaikan kepada tim multimedia sebelum tanggal 6 Oktober 2020. Diinformasikan bahwa Majelis Jemaat melalui Komisi Diakonia akan membagikan diakonia tunai dan diakonia natura yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 waktu jam 11 sampai dengan jam 14 WIB, tempat Sekretariat GPIB Kinasi. Mohon perhatian untuk para koordinator sektor untuk mengkoordinasi dengan para penerima diakonia. Dalam masa pandemik ini, Komisi PEG Kinasi melakukan aksi penjualan
masker sembako organik, dan masakan siap saji secara online. Mohon partisipasi jemaat dengan cara menghubungi Komisi PEG, Ibu Siska Putong, Ibu Dian Tunas, Ibu Dewi Banjarnahor. Saat ini gereja membutuhkan speaker wireless senilai Rp2.300.000 bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki kerinduan berbagi berkat dalam pengadaannya dapat mengirimkan melalui rekening operasional GPIB Kinasi atau lewat kantor sekretariat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran pada tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober 2020. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas segala pedulian dan persembahan berupa persepuluhan, ucapan syukur, sumbangan yang telah diberikan dengan sukacita oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk menopang pekerjaan pelayanan dalam jemaat sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati, melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Warta jemaat secara lengkap dapat dilihat atau dibaca dalam warta online. Selamat menjalani pekan yang baru. Jangan lupa untuk selalu taat pada protokol kesehatan, antara lain gunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan air mengalir, serta jaga imun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan.